Baiklah Bapak Ibu, seluruh para undangan yang kami hormati, sebelum kita memulai acara yaitu sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan, ada baiknya kita pertama-tama boleh mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala karunia-Nya boleh kita dipersatukan, dipertemukan dalam acara sosialisasi peraturan daerah dari anggota Dewan itu atas nama Bapak Dodi Robert Simangunso. Untuk itu pertama-tama kita boleh menyebut dan beri tepuk tangan untuk para anggota Dewan kita, Pak Dodi Robert Simangunso. Terima kasih. Adapun acara kegiatan kita mulai pada saat hari ini, yaitu para tamu kedatangan menduduki kursi masing-masing dipandu petugas lapangan. Bapak Dodi Robert Simangunso STH, SH telah duduk di area yang telah dipersiapkan. Dan para tamu undangan konstituen telah berada di kursi masing-masing. Dan yang kami hormati sebagai tuan rumah nanti, kami boleh juga untuk memberi kata sambutan, yaitu pertama-tama dari kelurahan, yaitu dari kelurahan Siti Rejo 1 Kecamatan Medan Kota. Atas nama Bapak Hasiduan Lurah Siti Rejo 1 kami persilakan. Selamat sore buat kita semua. Oh ya. Yang saya hormati Bapak Dodi Robert Simangunso, yang saya hormati Bapak Sekcam, Bapak Marwan Harahap, Sekretaris Camat Kecamatan Medan Kota. Mungkin biar Bapak Ibu tahu ya, ini Bapak Sekcam kita yang baru semalam dilantik. Selamat buat Pak Sekcam ya Pak. Terima kasih buat panitia atas diberikan waktu. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan atas diberikannya kesehatan buat kita semua hingga kita dapat hadir di sini untuk mengikuti sosialisasi peraturan daerah Kota Medan nomor 6 tahun 2015 tentang persampahan. Mungkin izin Pak Dewan, ada mungkin sedikit yang kami sampaikan. Kalau untuk di kelurahan kita mungkin ini sebagian besar warga Siti Rejo 1, mudah-mudahan kita untuk permasalahan sampah sudah kita coba benahi pelan-pelan. Yang dulunya seminggu 1 kali, sekarang sudah kita masuk 2 kali seminggu. Cuman harapan kita kalau memang ada ini nanti bisa Pak Dewan kita minta tolong kalau boleh ada lagi tambah sistem volumenya dibikin di Kecamatan Medan Kota khususnya, jangan hanya armada yang ditambahi. Izin ya Pak Sekcam. Begitu juga maunya SDM-nya gitu, biar bisa semua terpenuhi. Apalagi kalau saya dengar keluhan warga ini sekarang permasalahan bukan permasalahan di bahan pokok aja, limbah rumah tangga yang setiap hari kadang-kadang. Dan kita juga sering sosialisasi jangan lagi buang ke Sungai Batuan, itu sudah sering selalu kita sampaikan. Jadi di sini kita ada sosialisasi, kita harap warga khususnya Kelurahan Siti Rejo 1, kita bangga di kelurahan kita ini ada Pak Dodi di sini mewakili kita. Jadi selagi Pak Dodi masih ada di sini, mari kita sama-sama membangun kelurahan kita ini, khususnya Kecamatan Medan Kota, biar lebih baik lagi ke depannya. Harapan kita untuk Pak Dodi, kalaupun ada nanti aspirasi-aspirasi dari warga kita, harapan kita moga-moga bisa terrealisasi ya Pak ya. Itu mungkin harapan kita ke depan, bukan hanya di pengelolaan persampahan aja, mungkin yang lain-lain. Dan doa kita untuk Pak Dodi semoga semakin sukses ke depannya ya Pak ya, untuk rencana-rencana ke depannya. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Semoga acara kita ini nanti berjalan dengan baik mulai dari awal sampai akhir acara. Selamat sore.
Terima kasih kepada Bapak Hasuduan sebagai Lurah Ciracas 1 yang sudah menyampaikan kata sambutan. Dan kami menyampaikan juga untuk pengenalan atas nama kecamatan, yaitu dari Bapak Mason Harap sebagai Sekcam Kota Medan Kota. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya untuk Bapak Ibu. Izinkan permohonan maaf Pak Camat Medan Kota dalam hal ini tidak bisa hadir, sebenarnya Bapak Medan Camat Medan Kota yang hadir, jadi saya diutus itu ada hal yang bersamaan, makanya saya diutus untuk Pak Camat untuk menghadiri acara reses ya, peraturan daerah Kota Medan nomor 6 tahun 2005 tentang pengelolaan sampah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mas Sonarha, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Camat Medan Kota. Di sini kami sangat mendukung tentang sosialisasi peraturan Kota Medan nomor 6 tahun 2005 tentang pengelolaan sampah. Ini adalah skala 5 prioritas program Pak Wali Kota kita, Bapak Muhammad Mufi Abdullastion, tentang pengelolaan sampah, yang mana supaya Medan menjadi indah bersih. Jadi kami berharap kepada Ketua untuk tentang perda tentang peraturan daerah Kota Medan ini, agar di Kecamatan Medan Kota ini supaya berjalan dengan lancar, Ketua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Mason Harap dari Sekcam Medan Kota. Baiklah Bapak Ibu, para undangan kami yang terhormat, sebelum kita untuk melanjutkan acara kita, sebagai kita orang Kota Medan, ada ciri khas untuk selalu kita dalam perjumpaan. Marilah kita sama-sama menyampaikan Horas, Horas, kurang kuat, Horas. Nanti akan kami berikan waktu untuk menyampaikan ada 3 pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada keluhan, mungkin boleh disampaikan kepada Bapak anggota DPR kita, Bapak Dudi, sebagai menyuarakan untuk suara rakyat kepada pemerintahan. Nanti diminta 3 orang kepada Bapak Ibu untuk boleh menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Demikian juga untuk di sini kita boleh kehadiran dari Dinas Sosial, yaitu Bapak Dedi Pardede, yang boleh nanti boleh disampaikan apa yang perlu. Yang tidak tahu boleh nanti disampaikan kepada Bapak Dedi Pardede. Lakukan foto bersama. Baiklah, tibalah waktunya kita untuk memberikan waktu kepada Bapak anggota Dewan kita. Seperti kata orang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kesempatan ini kami berikan kepada anggota Dewan kita, yaitu Bapak Dodi Robert Simangunso. Kami persilakan. Ini membuat acara di lingkungan kuning, gara-gara DCS tak ada nama, berdatangan orang ke rumah. Awak kok sakit jadinya kepala. Sekalian nanti selesai acaranya itu jelaskan ya. Nanti dibilang awak kampanye. Selamat sore, assalamualaikum, salam sejahtera, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di acara sosialisasi perda persampahan nomor 6 tahun 2015.
hormat saya tokoh pemuka agama dan para tokoh yang ada di lingkungan ini. Hormat saya perwakilan dari kecamatan, Bapak Samsul Haraha, Masrul Haraha, Mas Wan ya Pak ya, izin Pak ya, Mas Wan Haraha. Hormat saya kebetulan Malau Hula-Hula. Hormat saya Bapak Lurah. Hormat saya kebetulan Kadis Nitulangon Simenjuntak yang membantu Bapak dulu waktu sakit di rumah sakit Tringadi di Munhamu Dobe, yang kita gotong Bapak ke rumah sakit, diangkat tulang Suryadi Panjaitannya pada saat itu jam 3 pagi, langsung diladeni Bapak. Tidak akan mungkin kita bisa lupa orang yang membantu, apalagi nyawa. Burjudo tulangi, hormat tulang dah, pasang dah tulang Suryadi. Apa boleh pasang tulang orang mungkin tulang aja. Hormat saya, nah ini dari dinas sosial. Kalau ini Bapak udah saya, memang pro kali Bapak udah saya ini kalau membantu untuk masyarakat. Memang kalau saya ada staf. Kalau dikasih lagi rezeki, ekon ubain dostaf, ono. Karena sudah tahunya cara-cara mainnya saya, belajarnya satu periode. Bapak Dedi Pardede, sehat selalu Bapak Udara. Hormat saya, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang mana kegiatan ini tentang persampahan. Ini memang harus kesadaran diri kita. Tapi memang kalau di Siti Rejo 1 ini tentang persampahan tidak ada yang mengeluh. Tapi begitu jumpa ketua duit ketua, sekalian bercanda juga dia. Memang gitu. Setiap aku berjumpa sama orang, kalau dewan ini begitu jumpa di luar dewa, hilang N-nya. Mohon izin dan mohon maaf buat yang ada di lingkungan ini yang tidak sampai undangan. Mohon maaf, saya pun tak tahu. Karena undangan pun dibatasi. Ate, lekuteo siang. Ya le ya. Aku pun baru tahu tadi le. Sudah dan sahat undangan. Memohon maaf udah Tuhanmu unang acid roha. Ini kegiatan ini sekalian menyampaikan karena ada bahasa di luar. Datang Pargang Sumatera, Rotu Jawa, ada musiman lepot, perjalanan sempurna, ada musiman lepot, perjalanan saudara. Nama judul kita, sahabat tenang. Perpelangi, mandalai pemusi tulang tambunan, maju dua kiran, maju sabar tulang. Ada pengalaman tulang, ada udah peribahasa pendaftaran dua yang tulang. Sebelum DCS, bu itu magu perumpamaan mahu bayi nanti. Kan ngai bayi. Panduan nggak dapat sudah panduan. Ayo ikon di jalan anon di suku namuma tentang persampahan tulang itu ahana kira-kira nahurang. Ayo asa dijawab lurah dot sek caman. Ada juga dari dinas sosial dan juga lingkungan hidup, sekalian kebersihan juga lingkungan hidup ini. Nah,
Jadi memang kalau kendala di lingkungan ini memang di belakang ini banjir selalu. Pas pula kenanya roboh pondasi di belakang rumah ini. Tak bisa masuk alat berat. Siapa kita salahkan? Memang aku pun udah bertanya, mulai dari awal aku dilantik, hati itu Ika, mulai awal aku dilantik, alat berat aja yang nggak bisa masuk. P3SU, manualnya tenaga manusia. Tak bisa jalan itu. Dari Gang Horas pun, ngahusuk pun itu cerita Siregar, dan boy masuk. Hati itu ku, oleh hati itu dah, nama lapor itu dah. Jadi untuk itu udah disiapkan di pertanyaan. Tuh dulu pertanyaan kita baik nanti. Persiapan kamu mau pertanyaan. Tapi burju dong. Dari sekcam ini Bang Nasrullah Rahab dan tulang kuning dari lurah. Apalagi kalau tulang kuning sama bapak udah kuning. Ini kalau setiap aku acara, kalau nggak kau undang aku, sakit hati bapak udah kuning katanya. Makanya setiap acara. Jadi untuk itu buat amanginang kurang lebih molo adong nah kurang baik tutur kata, sikap, tingkah laku, langkah dan etika. Saya mohon maaf dan beribu-ribu maaf. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk anggota Bapak Dewan kita itu Bapak Dodi Robert Simangunso. Kita akan melanjutkan ketika itu tadi kita sampaikan untuk menyampaikan 3 orang untuk menyampaikan pertanyaan. Di sini kita boleh melihat dari Dinas Sosial dan juga dari Bapak Dinas Lingkungan Hidup. Barangkali Bapak Ibu yang perlu disampaikan atau mungkin yang mau dipertanyakan, kami persilakan waktu dan tempat. Boleh tunjuk tangan yang mau menyampaikan pertanyaan. Semua pada lancar ya Bu. Nggak ada keluhan dan nggak ada hambatan atau dimanapun, baik masalah PKH atau yang lainnya. Ada 1 orang di belakang, 2 orang lagi. Oke, selamat sore buat Anda semua. Nama saya Marlina Borotobing dari lingkungan 14. Kebetulan saya kader PKK dalam juga di Kelurahan. Ya mau saya tak pertanyakan dengan Dinas Sosial Pak. Banyak kami ini yang dapat kartu yang merah putih itu. Kebetulan saya ketua kelompok pula dari PKH di lingkungan 14. Jadi yang pada punya kartu itu nanya kan sama kami, kayaknya saya dirorong lah gitu ya kan. Kok kami nggak dapat, kami dapat kartu gitu. Jadi pengen tahu Pak, kartu itu manfaatnya apa? Kenapa dibagi semua kartu merah putih, tapi mereka nggak mendapatkan seperti yang PKH yang lain? Oke, sekian dan terima kasih. Itu langsung dijawab Pak atau kita tunggu 2 lagi pertanyaan Pak? Langsung dijawab Pak? Atau 2 orang lagi? Ya, terima kasih. Ini sesinya bertanya ya. Nama saya Sidwa ST Panjaitan dari lingkungan Pulau Harapan MTT Besi. Yang saya pertanyakan kepada ini Dinas Sosial. Kalau masalah kebersihan, terima kasih buat kepada Bapak Lurah karena di lorong lingkungan kami ini bersih-bersih
semua ya oleh itu. Kepada Bapak Dinas Sosial, Pak, pertanyaan saya, ada anak disabilitas yang hingga pada saat ini mungkin belum sama sekali mendapat bantuan sama sekali. Apa sih kategori supaya menerima manfaat dinas sosial dari pemerintah? Karena saya tahu sendiri dana itu ada, tetapi tidak sampai pada sasaran. Contoh, 2 kali atau 3 kali datang daripada kepala lingkungan menandatangani ke tempat saya, ke rumah saya. Terus terang, saya mempunyai anak disabilitas. Tetapi sampai pada saat ini sudah dibuat buku banknya, tetapi dana itu tidak sampai. Di mana sangkut itu? Atau memang ada sungai, ya, sehingga dana itu tidak sampai. Yang pertanyaan yang saya pertanyakan, kriterianya apa? Kriteria tidak mungkin karena di dinas sosial itu masing-masing mempunyai kriteria untuk mendapatkan bantuan itu, kan begitu? Tuh, terima kasih. Hanya itu saja. Supaya mungkin di antara kita mungkin ada yang malu juga untuk mempertanyakan ini. Ya, saya terus terang saja. Di antaranya saya sendiri mempunyai anak disabilitas. Karena ini mempunyai ditanggung oleh negara. Ya Pak, kan gitu ya. Ditanggung negara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Panjaitan. Satu lagi, Bapak Ibu yang mulia angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Satu lagi. Ada lagi Pak, Bu. Satu lagi. Berarti hanya 2 aja. Yang mengalami keluhan yang lainnya lancar. Oh ya, ada 3 orang. Oke, terima kasih. Sebutkan namanya Bu. Nama saya Diana Siahan. Saya mau menanya ke Bapak Dinas Sosial. Gini, selama ini anak saya mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu melalui buku tabungan dari mulai SD. Dia sampai SMP kelas 2. Tiba di kelas 3 sampai dia sekarang SMK dia itu tidak dapat lagi. Jadi saya pertanyakan kenapa tidak berlanjut, bisa stop, tidak ada laporan apapun. Sementara saya tahun yang lalu ke dinas sosial sudah saya laporkan, tapi sampai sekarang tidak ada keluar. Dan anak saya juga yang nomor 2 juga begitu, tidak keluar lagi. Tolong diperhatikan, tolong dijawab. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kami silakan untuk menjawab 3 orang pertanyaan tadi Bapak. Langsung aja Pak. Langsung aja ya. Yang terhormat Bapak Dodi Robert Singamsong selaku anggota Dewan dari fraksi Demokrat ya. Betul ya? Atau udah berubah? Daerah pemilihan 4, betul ya? 4. Dapil 4, Dapil pemilihan 4. Kemudian yang kami hormati ini ada Bapak Sekcam ya. Kemudian yang dari apa namanya? Lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup. Yang kami hormati tim daripada Pak Dodi serta Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan saya satu persatu yang kami banggakan yang kami hormati. Mungkin pertanyaan yang pertama untuk Bu Diana ya, Bu Diana. Ibu dapat program apa sebenarnya? PKHK atau program PIP, program Indonesia Pintar? Kalau dari yang Ibu sampaikan, saya menangkap bahwa Ibu program PIP ya. PIP. Nah, PIP berarti hubungannya
Dinas Pendidikan ya. Nah, nanti saya jawab ya. Ya, silakan. Kemudian Ibu Tobing ya, banyak kartu merah putih tapi kok nggak seperti PKA, lancar-lancar aja kan begitu. Nah, saya bertanya lagi nih, merah putihnya kapan diterima? Ya, kalau dia terimanya dia 2017, maka ada jalan ceritanya. Di tahun 2017 itu pertama kali program bansos atau pertama kali mengawali adalah 2016 akhir itu program bansos PKH. Lalu di tahun 2017 itu namanya program bansos, program BPNT, bantuan tunai BPNT, bantuan pangan non tunai. Ya. Itu program beras ya. Nah, di tahun 2017 itulah dibuatkan rekening kolektif dari pusat. Untuk pesertanya dikasihlah kartu merah putih. Ya kan? Sampailah kartu merah putih di masyarakat. Nah, ketika sampai kartu merah putih, karena datanya datang duluan, ya kan? Kemudian muncullah yang namanya Permensos nomor 17 tahun 2000. Permensos nomor 28 tahun 2017 tentang apa? Tentang tata cara verifikasi, validasi paket miskin dan orang tidak mampu. Di 2017. Nah, ternyata di dalam Permensos itu disebutkan bahwa penerima bantuan sosial harus masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kapan kartu diserahkan? Itu diserahkan kartu mulai bulan Februari. Ternyata tidak berapa lama muncul Permensos itu, Bu. Mulai dari Februari sampai Maret itu terjadi 3 perubahan terkait data penerima bansos. Kenapa 3 kali data perubahan? Karena itu tadi munculnya peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2017 tentang tata cara verifikasi, validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu. Di situ disebutkan setiap penerima bansos harus masuk ke data DTKS. Tahu itu? Yang 2017 bulan 2 dia terima kartu cetakannya, banyak yang nggak masuk data DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Akhirnya apa? Di dalam 1 bulan itu dimutakhirkan terus datanya sampai 3 kali. Akhirnya apa? Dia perlu punya kartu merah putih tapi nggak ada fungsinya. Karena apa? Waktu diterbitkan dia nggak masuk data DTKS. Saya nggak tahu nih yang ibu maksud ada nggak yang saya sebut? Maunya ada buktinya gitu ya. Bukti ibu tunjukkan kartu merah putih terbitannya. Lalu terbit juga kartu merah putih. Pada saat kapan? Pada saat COVID. Saya teringat tahun 2021, tahun 2020 muncul kartu merah putih. Tapi apa? Fungsinya adalah sesaat pada saat pandemi. Sehingga ada beberapa yang menarik sampai bulan 6 bulan maksud saya di Desember. Terima kartu Desember, tarik 6 bulan uang. Uang apa? Itulah uang COVID. Berapa jumlah uangnya? Kalikan aja 200 kali 6 berarti 1.200.000. Ada nggak menerima itu? Nah, kita juga nggak tahu fungsi kartu itu apa. Tapi yang jelas itu kartu digunakan pada saat penarikan bantuan COVID 6 bulan. Bulan 6 sampai bulan 12. Itu tahun 2021 terbit kartunya. Nah, banyak Bu. Kalau ibu bilang banyak kartu merah putih tidak ada fungsinya. Nah, yang mana ini? Terbitan kartu itu. Apa terbitkan yang bulan 2 tahun 2017? Ada nggak contoh barangnya? Ini saya cakap kalau nggak ada contoh barangnya saya juga nih.
Gini Pak, para pemegang kartu merah putih itu Pak, mereka itu kan nggak mengerti karena mereka kan tidak mengikuti rapat seperti kami yang PKH ini. Jadi kan kalau tadi mereka mendengarkan seperti yang Bapak terangkan ini, mungkin mereka mengerti mereka dalam kategori yang mana, kan gitu Pak. Jadi yang mau saya pertanyakan, apakah kemungkinan yang memegang kartu merah putih itu ada hasilnya seperti yang kami PKH ini? Mereka menghak gimana sih gitu Pak? Ya, kalau merah putih yang saya sebut tadi pertama, yang terbit bulan 2 tahun 2017, maka dia terima cuma 2 bulan. Bulan Februari, bulan Maret, atau Januari.